Indonesia tidak hanya berencana membeli pesawat tempur J-10 dari Cina, tetapi juga akan menambah kekuatan militernya dengan membeli perahu serbu dan rudal anti kapal buatan Cina. Intinya, kerjasama militer Indonesia-Cina semakin luas, mencakup alat tempur udara dan laut sekaligus. Para pencinta kapal perang dan penggemar dunia militer. Selama bertahun-tahun, kalau kita bicara soal Alutsista Indonesia alias alat utama sistem pertahanan, kita ini seperti pelanggan setia di dua bengkel raksasa dunia, satu dari barat, satu lagi dari Rusia. Kalau butuh jet tempur, kapal selam atau rudal, tinggal order kedua raksasa itu. Tapi sekarang ceritanya mulai seru nih. Indonesia mulai belanja di tempat baru. Dan bukan toko sembarangan. Kali ini kita mampir ke gudang senjata raksasa dari Asia Timur, Cina. Perubahan ini bukan cuma gosip di media sosial, tapi sudah tercatat hitam di atas putih. Menurut laporan Jens, ini media pertahanan internasional, yang kredibilitasnya nggak main-main. Indonesia dikabarkan siap membeli 42 jet tempur Chengdu J-10 buatan Cina. Iya, 42 jet, bukan 12, bukan 20, 42. Kebayangkan kalau semua terbang bareng di langit Jakarta, suaranya bukan cuma nying, tapi bisa bikin kaca rumah retak saking kencengnya. Dan ternyata bukan cuma pesawat. Indonesia juga dikabarkan akan meminang kapal rudal cepat Hubei tipe 22 dan rudal anti kapal CM302 buatan Cina. Jadi kalau dulu hubungan dagang kita sama Cina fokusnya di ponsel, mobil listrik, dan teh hijau, sekarang tambah satu lagi, rudal. Handphone, mobil listrik, teh hijau, sama rudal. Menurut laporan itu, Kementerian Keuangan sudah menyetujui pinjaman luar negeri sekitar 3,1 miliar dolar AS. Kalau dikonversi, kira-kira 51 triliun rupiah. 51 triliun, teman-teman. Itu kalau dipakai buat beli bakso, kira-kira bisa bikin bakso sebesar Gunung Merapi. Nah, dari total itu, sekitar 26 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk jet J-10B. Menariknya, jet ini bukan pesawat baru dari pabrik, tapi unit bekas dari Angkatan Udara Cina sendiri. Tapi jangan buru-buru mikir, wah bekas. Enggak ya, bekas di sini bukan berarti rusak. Kalau di dunia pesawat tempur, istilahnya itu refurbished, dirapihkan lagi, diperbaharui dan siap tempur seperti baru keluar dari hanggar. Jadi ini bukan pesawat yang sebelumnya buat antar sayur, tapi benar-benar mantan pemain utama di langit Cina. Sekarang kita bahas sedikit tentang J-10B ini. Pesawat ini lahir dari tangan dingin Chengdu Aircraft Industry dan merupakan versi upgrade dari J-10A yang dulu jadi tulang punggung Cina. Bentuknya sleek, sayapnya model Canard Delta. Kalau dilihat mirip campuran antara Mirage dan F-16 yang dikasih bumbu oriental. Awalnya dia pakai mesin buatan Rusia, tapi sekarang sudah pakai mesin lokal WS-10B yang lebih bertenaga. Kemampuannya? Jangan remehkan, pesawat J-10B ini bisa bermanuver ekstrim, cocok banget untuk duel udara jarak dekat. Istilahnya kalau diajak dogfight, pesawat lawan bisa pusing duluan sebelum kena tembak. Dan ternyata bukan cuma pesawat, kapal rudal Hubei tipe 22. Nah, ini bentuknya kecil, ramping, tapi gahar. Bayangkan seperti speedboat yang dikasih roket 8 biji di belakangnya. Speedboat itu dikasih roket 8 biji di belakangnya. Desainnya stealth alias susah dideteksi radar dan bisa melaju sampai 50 knot. Itu setara hampir 90 km per jam di laut. Cuma 12 awak, tapi bisa bawa 8 rudal anti kapal besar. Jadi kalau dulu hubungan dagang kita sama Cina fokusnya di ponsel, mobil listrik, dan teh hijau, sekarang tambah satu lagi, rudal. Menariknya lagi, kapal tipe ini cocok banget untuk kondisi Indonesia yang punya ribuan pulau dan perairan dangkal. Kapal besar kadang susah bergerak di perairan karang, tapi kapal kecil seperti Hubei ini bisa selap-selip seperti ojek laut bersenjata rudal. Bayangkan kalau ditempatkan di Selat Malaka, Natuna, atau Laut Sulawesi.
Lawan yang nekat masuk wilayah kita bisa tiba-tiba dikejutkan dengan serangan rudal dari jarak yang bahkan belum sempat terdeteksi radar. Dan terakhir senjata pamungkasnya, rudal CM302 alias raja kecil dari keluarga rudal anti kapal Cina. Rudal ini bukan main-main, kecepatannya supersonik, bisa terbang hampir 3 kali kecepatan suara. Jarak jangkauannya sekitar 290 km. Dan hulu ledaknya 250 kg. Artinya, satu tembakan saja bisa bikin kapal perusak ukuran 5.000 ton hilang dari radar. Kalau dibandingkan, rudal ini mirip dengan BrahMos, rudal supersonik yang hasil kolaborasi India dan Rusia. Dan menariknya, Indonesia juga berencana beli BrahMos dari India. Jadi bisa dibilang, Indonesia sedang bikin duet maut rudal supersonik dari 2 kubu berbeda. Satu dari tim Asia Timur, satu lagi dari Asia Selatan. Strateginya, ya biar siap tempur di 2 medan, diplomasi dan realita. Nah, kalau semua ini benar-benar jadi, bayangkan saja, langit dijaga J-10, laut dipenuhi Hubei, dan garis pantai diselimuti rudal CM302. Indonesia bisa berubah menjadi negara dengan pertahanan berlapis, udara, laut, dan pesisir. Dan yang paling menarik, semua itu bukan buatan Barat, bukan juga Rusia, tapi Cina. Artinya, arah politik pertahanan kita mulai berwarna, lebih fleksibel, dan mungkin lebih hemat. Ya, kita tahulah harga alutsista Cina itu biasanya murah, tapi nyakitin musuh. Sekarang muncul pertanyaan besar nih, para pencinta kapal perang dan pencinta langit Indonesia. Kenapa sih Indonesia tiba-tiba melirik China? Padahal, selama ini kita akrab banget sama Amerika dan Rusia. 2 mantan supplier utama yang suka pamer senjata canggih di pameran internasional. Jawabannya sederhana, tapi dalam. Indonesia lagi berusaha lepas dari ketergantungan tunggal. Selama puluhan tahun, setiap kali mau beli pesawat atau kapal perang, kita harus mikir panjang. Kalau beli dari Barat, ada embargo nggak? Kalau beli dari Rusia, nanti spare partnya dikirim atau malah ditahan. Nah, China datang dengan gaya santai tapi menggoda. Halo Indonesia, saya punya barang bagus. Harga lebih ramah, tanpa syarat politik yang ribet. Oh, siapa yang nggak tergoda kan? Selain itu, China sekarang bukan lagi pemain baru di dunia pertahanan. Dulu orang suka bilang, barang China cepat rusak. Tapi sekarang, coba lihat J-20, kapal induk Fujin, misail hipersonik DF-17. Semuanya menunjukkan China sudah naik kelas, dari peniru jadi pesaing serius. Indonesia sadar, di dunia yang makin panas ini, punya banyak teman dan banyak sumber senjata itu lebih aman. Karena jujur aja, kalau tiba-tiba hubungan sama satu negara memburuk dan suku cadang berhenti dikirim, bisa repot. Pesawatnya ada, tapi nggak bisa terbang. Tanknya ada, tapi amunisinya habis. Dengan masuknya alutsista China seperti J-10, kapal Hubei dan misail CM302, Indonesia lagi bikin yang namanya diversifikasi pertahanan. Bahasa gampangnya, jangan semua telur ditaruh di satu keranjang. Tapi, tentu langkah ini bukan tanpa risiko. Amerika bisa saja cemberut. Rusia juga mungkin merasa ditinggal makan sendiri di meja makan strategi. Tapi, dari sudut pandang Indonesia, ini soal kemandirian dan keseimbangan. Kita nggak mau ikut blok manapun. Kita maunya punya semua, biar bisa main cantik di tengah. Nah, disinilah lucunya. Kalau dulu setiap beli senjata harus pilih tim A atau tim B, sekarang Indonesia seperti anak yang punya 2 teman kaya dan 1 teman jenius di Asia Timur. Yang satu punya mesin canggih, yang satu punya desain klasik, dan yang satu bilang, "Tenang bro, saya bikin versi lebih murah, tapi tetap nendang." Selain alasan politik dan harga, ada juga alasan praktis dan geografis. China itu letaknya nggak jauh dari Indonesia. Artinya, kalau ada kerjasama perawatan, suku cadang, atau pelatihan, semua bisa lebih cepat. Bayangkan kalau beli dari Eropa, baru nunggu suku cadang datang aja udah keburu musim hujan 2 kali. Dan jangan salah, China juga lagi aktif banget cari pasar senjata baru.
Mereka tahu banyak negara Asia Tenggara yang mulai berpikir seperti Indonesia, nggak mau bergantung pada satu pihak. Vietnam beli radar dari Israel, Thailand beli tank dari China, Filipina beli kapal dari Korea, dan Indonesia sekarang ikut masuk daftar pembeli strategis. Langkah ini juga punya efek domino yang menarik di kawasan. Bayangkan, di Laut China Selatan, wilayah yang sekarang panas banget, tiba-tiba ada Indonesia dengan kapal cepat Hobei dan misail CM302 yang bisa mengunci kapal besar dari jauh. Negara lain pasti mikir dua kali kalau mau main-main di perairan kita. Kalau istilah anak tongkrongan, bro, jangan macem-macem, sekarang kita udah punya mainan baru. Tapi, yang paling keren dari semua ini adalah cara Indonesia bermain di atas dua kutub kekuatan dunia besar. Barat dan Timur sama-sama mau mendekat, tapi Indonesia nggak mau terjebak. Kita memilih jadi penengah yang kuat, bukan ikut arus, tapi jadi arus itu sendiri. Jadi, kalau ada yang tanya, kenapa sih Indonesia beli senjata dari China? Jawabannya bukan karena ikut-ikutan, bukan karena diskon, tapi karena kita sedang belajar jadi negara yang mandiri secara militer. Dan tentu saja, semua ini membawa dampak besar ke depan, terutama soal strategi pertahanan di masa depan dan bagaimana kita menyeimbangkan hubungan dengan Amerika, Rusia, dan China. Tiga kekuatan yang kadang akrab, kadang nyenggol halus kayak mantan pas lagi reunian. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.